Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pandeglang sebagai penyelenggara pelaksanaan Pilkada serentak di Kabupaten Pandeglang telah melaksanakan tahapan-tahapan sesuai aturan yang berlaku. Hal demikian disampaikan Ahmad Sujai selaku Ketua KPU Pandeglang kepada media. Menurut Sujai, dalam pendaftaran paslon Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang yang diusung parpol akan dilakukan perpanjang waktu apabila hanya ada satu paslon yang mendaftar ke KPU setempat, sesuai aturan PKPU nomor 18 tahun 2019 bahwa masa waktu pendaftaran akan diperpanjang untuk kembali memberikan kesempatan pada parpol untuk mendaftarkan paslonnya. Dan bagi partai yang telah merekomendasikan pengusungannya dapat menarik kembali dukungan dan memberikan kesempatan pada partai untuk bisa mendaftarkan paslon Bupati dan Wakil Bupati yang baru, terang Sujai. Channel Dani Production mengabarkan. Assalamualaikum Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Deni. Makasih atas waktunya yang diberikan oleh Ketua KPU. Sahabat Channel Dani Production, saat ini saya berada di ruang Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Pandeglang. Akan sedikit bincang-bincang terkait dengan beberapa yang akan saya tanyakan. Boleh diperkenalkan Pak Ketua? Iya, terima kasih Kang Reni. Nama saya Ahmad Sujai selaku Ketua KPU Kabupaten Pandeglang. Pak Ketua, sampai saat ini sudah sejauh di mana tahapan-tahapan penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Pandeglang yang akan digelar secara serentak tanggal 9 Desember ya? Ya, kaitan dengan masalah pelaksanaan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang, kami sudah melaksanakan beberapa tahapan. Memang kemarin pada bulan Maret, ya tepatnya tanggal 22, ada penundaan tahapan kaitan dengan masalah persoalan pelantikan PPS, kegiatan verifikasi faktual, pembentukan petugas PPDP dan kegiatan pencocokan dan penelitian. Alhamdulillah berdasarkan hasil rapat dengar pendapat di Komisi 2 DPR RI tanggal 15 Juni, tahapan pemilihan serentak 2020 di 270 daerah, salah satunya di Kabupaten Pandeglang, ini dilanjutkan kembali tertanggal 15 Juni. Kami sudah melaksanakan pelantikan PPS di 326 desa dan 13 kelurahan yang tersebar di 35 kecamatan. Kami juga sudah melaksanakan protokol COVID-19 sebagaimana ketentuan di Peraturan KPU nomor 6 tahun 2020. Di antaranya melaksanakan kegiatan rapid test untuk KPU, untuk PPK dan PPS, termasuk juga jajaran sekretariatnya. Verifikasi faktual dukungan bakal pasangan calon perseorangan sudah dilaksanakan. Proses rekap juga di tingkat kecamatan, tingkat kabupaten juga sudah dilaksanakan, dan hasilnya dari kedua bakal pasangan calon tidak memenuhi syarat umum dan sudah ada yang menyampaikan dokumen perbaikan dan hasilnya tidak memenuhi ketentuan. Kemarin juga sudah ada proses ajuan sengketa ke Bawaslu untuk dilakukan proses musyawarah tertutup, tidak menemukan kemufakatan, dilanjut dengan musyawarah terbuka, dan hasilnya putusan Bawaslu tersebut menolak seluruh permohonan pemohon, ya, bakal pasangan calon perseorangan Pak Yanto Kristianto dan Hendra Pranova. Kami juga sudah melaksanakan pembentukan petugas PPDP, ya, dan petugas PPDP juga sudah melaksanakan kegiatan pencocokan dan penelitian di 2.242 TPS, ya, dari tanggal 15 Juli sampai dengan tanggal 13 Agustus. Mereka sudah melaksanakan kegiatan pencocokan dan penelitian, dan saat ini sudah masuk pada tahapan penyusunan daftar pemilih hasil pemutahiran, dan nanti di tanggal 30 sampai dengan tanggal 1 September itu sudah masuk tahap untuk pleno terbuka atas penetapan DPT hasil pemutahiran tingkat desa. Dilanjutkan nanti dengan penetapan tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten.
dan kami pun tentunya sudah melaksanakan kegiatan lainnya, baik itu bimbingan teknis kepada PPK, PPK kepada PPS, termasuk juga rapat-rapat koordinasi, termasuk juga kegiatan sosialisasi. Karena pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati tentunya juga ada target yang ingin dicapai kaitan dengan masalah persoalan partisipasi. Kami melakukan kegiatan sosialisasi baik secara virtual ataupun secara offline ya, tatap muka, baik misalkan kepada stakeholder terkait, ya, kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, termasuk juga tokoh muda. Dan kami juga terus berikhtiar melakukan hal itu. Ya, harapan kami juga bisa melaksanakan interaksi ataupun tatap muka ya sekurang-kurangnya 5% lah, 5% dari jumlah DPT. Mudah-mudahan itu nanti bisa tercapai. Kalau misalkan nanti tercapai, mudah-mudahan target 75 sampai dengan 77% ini bisa tercapai. Partisipasi Ya. masyarakat terkait dengan partai politik tahapannya. Ya, kaitan dengan masalah persoalan tahapan penerimaan pendaftaran bakal pasangan calon baik dari jalur partai politik ataupun dari jalur persoalangan, itu nanti tahapannya di tanggal 4 sampai dengan tanggal 5 September itu pendaftarannya ya. Nah, kaitan dengan masalah persoalan ketentuannya, kami juga sudah menetapkan dalam surat keputusan kami kaitan dengan masalah syarat partai politik untuk melakukan pengusungan ya, pengusungan calon. Ya, kalau misalkan untuk partai politik yang menggunakan kursi itu kan 20% dari jumlah kursi yang ada di tingkat Kabupaten Pandeglang. Kalau perolehan suara itu 25% dari suara sah pada pemilu 2019. Nah, kaitan dengan pendaftaran itu nanti tanggal 4 sampai dengan tanggal 5 September sampai dengan tanggal 6 September ya, 3 hari. Ya, kalau hari pertama tanggal 4 sampai dengan tanggal 5, hari kedua itu dari pukul 8 sampai pukul 16.00. Nanti di hari ketiga sampai dengan pukul 24 jadi masih sampai dengan malam ya. Kaitan dengan masalah nanti proses kegiatan penetapan itu tanggal 23 September ya, penetapan pasangan calon di tanggal 23 September dan tanggal 24 itu pengundian nomor urut dan nanti dilanjutkan dengan kegiatan pelaksanaan kampanye di tanggal 26 kampanye ya September ya, 26 September sampai dengan tanggal 5 Desember, kurang lebih sekitar 71 hari. Oke, satu lagi terkait dengan situasi pandemi COVID atau saat ini yang normal, apa yang disiapkan oleh KPU untuk penyelenggaraan adaptasi baru ini bisa? Iya, pertama KPU dari awal sudah komitmen menindaklanjuti keputusan dari rapat dengar pendapat antara Komisi 2 DPR RI, Mendagri, ya, baik KPU, Bawaslu dan DKPP, yang salah satu poinnya bahwa pelaksanaan tahapan pemilihan serentak 2020 dilaksanakan di tanggal 9 Desember 2020 dengan menerapkan protokol COVID. Komitmen KPU diantaranya melakukan rapid test terlebih dahulu pada penyelenggara, baik yang ada tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, tingkat desa, atau bahkan nanti di tingkat TPS. Di antaranya melakukan rapid test. Kedua, menyiapkan alat pelindung diri, mulai dari masker, face shield, sarung tangan sekali pakai, termasuk juga karena ini ada keterlibatan baik misalkan peserta, pemilih ataupun pihak-pihak lainnya, kami juga sudah menyiapkan yang namanya ember berkeran, ya, sabun cair, termasuk juga tisunya, hand sanitizer, ya, cairan disinfektan, termasuk juga alat penyemprot cairan disinfektan, termasuk termogan, ya, alat pengukur suhu tubuh. Selain itu kami juga sudah melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada stakeholder kaitan dengan peraturan KPU nomor 6 tahun 2020. Kaitan dengan masalah itu juga kami juga menyampaikan ya, ketika ada kegiatan berarti peserta wajib menggunakan masker, membawa alat tulis masing-masing, diukur suhu tubuhnya,
terus menghindari kontak fisik, termasuk juga tidak menjaga jarak ya, minimalnya kan 1 meter di ruangan kegiatan. Hal-hal itu sudah kami sampaikan secara berjenjang, termasuk juga kepada pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas pelaksanaan tahapan. Satu lagi Pak Ketua, terkait dengan soal anggaran, berapa yang jumlah anggaran yang disiapkan atau diusulkan oleh KPU sendiri? Ya, kalau anggaran untuk pelaksanaan tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020, usulan kami ya sebetulnya di angka 80 miliaran ya. Ya, dengan pertimbangan kaitan dengan masalah badan ad hoc yang di tingkat kecamatan ada 35, yang personilnya kan 5 orang, KPK 3 orang sekretariat, yang itu harus diberikan honor dan operasionalnya selama 9 bulan. Termasuk juga di tingkat desa atau kelurahan yang jumlahnya 326 desa dan 13 kelurahan. Personilnya juga 3 orang ya, ditambah juga sekretariat 2 orang, berarti kan 6 orang per desa atau kelurahan. Yang itu harus berikan honor selama 8 bulan termasuk juga operasionalnya. Namun berdasarkan pembahasan ini hanya terrealisasi dan disepakati senilai 68,2 miliar ya, dengan TPS 2.242 TPS, dan kemungkinannya dari 2.240 TPS itu akan bertambah kaitan dengan TPS. Nah, kaitan dengan anggaran itu ya, pada saat adanya penundaan terus dilanjutkan, kami juga diminta untuk menghitung kebutuhan APD-nya, karena prinsipnya kan harus diterapkan yang namanya protokol kesehatan dalam pelaksanaan tahapan. Untuk APD sendiri ini tidak di cover dari APBD ya, dari hibah yang diberikan kami. Itu nanti diberikan bantuan tambahan anggaran dari APBN. Gitu. Jadi tidak dari hibah yang 68 untuk APD, untuk rapid testnya, untuk penyiapan alat pelindung dirinya, mulai masker, face shield, sarung tangan, termogan, termasuk juga hand sanitizer ya, cairan disinfektan dan alat penyemprot, termasuk juga ember berkeran dan lain sebagainya. Itu ditanggulangi dari anggaran APBN. Oke, satu hal lagi Pak Ketua, kalau melihat dari tahapan yang dilalui, khususnya bakal calon dari KPU, ketika dalam batas waktu tidak ditentukan, tidak ada, hanya ada mungkin 1 atau 2 partai politik, atau mungkin bisa 1 calon, itu bagaimana Pak? Iya, berdasarkan ketentuan, ketika misalkan pada akhir masa pendaftaran hanya ada 1 bakal pasangan calon yang mendaftar, ya kita lihat dulu nanti apakah masih ada partai politik yang belum melakukan pengusungan. Ya, kalau masih ada, maka ini dilakukan perpanjangan ya, perpanjangan pendaftaran. Termasuk nanti partai politik yang sudah gabung ya untuk mengusung salah satu bakal pasangan calon. Ketika masih ada partai politik yang masih belum mengusung bakal pasangan calon misalkan, maka komposisi gabungan ataupun koalisinya bisa berubah. Jadi salah satu ataupun misalkan 2 ini bisa menarik usungannya, bisa merubah usungan, itu dibolehkan. Berarti nanti KPU akan melakukan perpanjangan pendaftaran. Tetapi ketika sudah dilaksanakan perpanjangan pendaftaran, komposisi yang tidak berubah berarti kan dilanjutkan dengan pasangan calon tunggal. Jadi walaupun nanti cuma 1 ya tetap berjalan ya. Tetapi nanti ketika cuma 1 di akhir di tanggal 6 September, maka ini nanti perlu dilihat, dan tentunya ada kemungkinan ada perpanjangan pendaftaran. Oke, itu regulasi. Makasih Pak Ketua atas waktunya yang diberikan. Itulah bincang singkat dengan Ketua KPU Kabupaten Paneglang, Pak Sujai. Terima kasih Ketua.